Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dan biarlah melalui renungan ini hidup kita semakin bertumbuh menjadi kuat dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Beban Berat Terangkat Saat Berseru. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi, Allah kami yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas setiap kebaikan dan anugerah-Mu yang melingkupi hidup kami. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa dengan segala keadaan kami. Mungkin di antara kami ada yang hadir dengan hati yang berbeban berat, langkah yang lesu, dan pikiran yang dipenuhi dengan berbagai persoalan hidup. Kami mengakui akan keterbatasan dan kelemahan kami dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Namun kami sungguh percaya Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang selalu hadir menyertai umat-Mu. Engkau adalah tempat kami menaruh segala pengharapan, dan di dalam Engkaulah kekuatan kami yang sejati kami temukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, setiap kita dalam perjalanan hidup ini niscaya pernah atau bahkan seringkali merasa terbebani dengan berbagai macam persoalan. Ada beban pekerjaan, beban keluarga, beban masa depan, beban persoalan yang tidak kunjung usai, atau beban-beban lain yang terasa begitu berat hingga menyesakkan dada. Dalam momen-momen seperti itulah, kita seringkali mencari cara untuk meringankan atau bahkan melepaskan beban tersebut. Renungan singkat ini hadir untuk mengajak kita merenungkan bersama tentang kebenaran yang luar biasa. Bahwa kita tidak perlu memikul beban berat itu sendirian. Melalui renungan yang berjudul Beban Berat Terangkat Saat Berseru. Artinya saat berseru dalam doa. Kita akan diajak untuk melihat dan menghayati kembali janji firman Tuhan tentang kelegaan dan pertolongan yang datang saat kita membawa segala pergumulan, segala kekhawatiran, segala beban kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Mari kita baca Mazmur pasal 88 ayat 14. Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Saudaraku, Mazmur 88 seringkali disebut sebagai Mazmur ratapan yang paling gelap. Sebuah ekspresi keputusasaan yang sangat mendalam tanpa resolusi yang jelas di akhirnya. Pemazmur berada dalam lembah bayang-bayang maut, terasing dan merasa ditinggalkan, bahkan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Namun di tengah kegelapan yang mencekam itu, ayat 14 ini bersinar seperti lilin kecil di tengah kegelapan. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Ayat ini menunjukkan suatu keteguhan iman yang luar biasa di tengah badai kehidupan yang hebat. Meskipun pemazmur merasa seolah-olah doanya tidak didengar dan keadaannya tidak mulai membaik, tetapi ia tidak berhenti, terus berseru kepada Tuhan. Kata "tetapi aku ini"
menunjukkan sebuah kontras yang kuat dengan kondisi di sekelilingnya atau perasaannya sendiri waktu itu. Ya, saudaraku, situasinya buruk. Ya, dan ia juga tertekan. Tetapi ia tetap mengarahkan pandangannya dan suaranya kepada Tuhan. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya persistensi dalam doa, soal kesungguhan kita, soal konsistennya kita, soal kita tidak jemu-jemu, bahkan ketika kita merasa paling jauh dari Tuhan, atau ketika jawaban doa tidak kunjung tiba, kita tidak berhenti berdoa, kita terus berdoa dengan segenap iman kita. Pemazmur tidak menunggu sampai ia merasa layak atau sampai keadaan mulai membaik untuk dia berseru. Dia tidak peduli dengan keadaannya. Dia terus berseru apapun kondisinya. Ia justru berseru karena keadaannya sangat membutuhkan pertolongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian kedua dari ayat ini yang berkata, "Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu," menunjukkan suatu disiplin rohani yang patut kita teladani. Mengangkat doa di pagi hari adalah suatu tindakan iman yang disengaja. Ini adalah pernyataan bahwa sebelum kita menghadapi hiruk-pikuk dunia ini, sebelum kekhawatiran atau sebelum persoalan atau beban mulai menumpuk, prioritas utama kita adalah membawa diri kita, membawa keadaan kita apa adanya, kita datang menghadap Tuhan. Pagi hari seringkali melambangkan awal yang baru, harapan yang baru, dan terang yang baru setelah kegelapan sepanjang malam. Meskipun Mazmur pasal 88 secara keseluruhan adalah suasana yang gelap, tindakan membawa doa di pagi hari oleh sang pemazmur bisa jadi adalah sebuah tindakan menanamkan harapan baru di tengah segala keputusasaan. Ia memilih untuk memulai harinya dengan mengingatkan dirinya sendiri dan menyatakan kepada Tuhan bahwa kita butuh Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber segalanya, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber penghiburan. Bagi kita hari ini, Mazmur 88 ayat 14 ini menjadi pengingat yang kuat. Yang pertama, jangan pernah berhenti berseru. Apapun yang sedang kita hadapi, entah itu kesedihan, kehilangan, kebingungan, atau ketakutan, Tuhan mengundang kita untuk berseru kepadanya. Suara kita, doa kita, bahkan dalam ratapan sekalipun, tidak asing bagi Tuhan. Tuhan mengenal betul suara kita. Yang kedua, prioritaskan doa pagi. Jadikan doa pagi hari sebagai jangkar bagi jiwa kita. Serahkan hari kita yang kita jalani, segala kekhawatiran kita, segala harapan-harapan kita, dan segala sesuatu yang kita inginkan. Kita mintakan di dalam hadirat Tuhan sebelum kita melangkah dalam hidup kita di hari ini. Ini membantu kita untuk memulai hari dengan kesadaran akan pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Kita mengharapkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, iman yang bertahan di tengah kegelapan. Firman Tuhan dalam renungan ini mengajarkan kita bahwa iman sejati
tidak selalu berarti tidak adanya keraguan atau tidak adanya kesulitan. Iman sejati adalah memilih untuk tetap datang kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, bahkan ketika kita merasa berjalan dalam kegelapan yang pekat sekalipun, kita tetap datang dan mengandalkan Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam malam jiwa kita yang seolah-olah kita ini sendirian, di mana semuanya terasa sulit dan seolah-olah hidup ini tidak ada harapan. Ingatlah, Sang Pemazmur sudah menulis dalam Mazmur 88 ayat 14. Ia memilih untuk berteriak kepada Tuhan dan membawa doanya di pagi hari. Lakukan hal yang sama. Teruslah berdoa, teruslah berseru, teruslah memuji menyembah Tuhan di pagi hari. Saudaraku yang diberkati Tuhan, meskipun kita mungkin tidak melihat jalan keluarnya dengan segera atas masalah yang terjadi, kesetiaan kita dalam berseru kepada Tuhan adalah tindakan iman yang paling murni, yang menghormati Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita di tengah fajar maupun di tengah malam yang kelam. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang makasih, kami mengakui ya Bapa, bahwa hidup ini terkadang penuh dengan lembah yang kelam. Masa-masa sulit di mana jiwa kami merasa tertekan, merasa sendirian, dan seolah-olah harapan mulai meredup. Seperti pemazmur, mungkin kami merasa dikepung masalah, dibebani, kesesakan, dan jauh dari terang Engkau. Namun di tengah semua itu, firman-Mu hari ini mengingatkan kami akan satu kebenaran yang teguh, bahwa Engkau adalah tempat kami berseru untuk meminta pertolongan. Bahwa meskipun segalanya terasa gelap, pintu hadirat-Mu selalu terbuka bagi seruan doa kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah terlalu jauh untuk mendengar doa-doa kami. Terima kasih karena Engkau mengundang kami untuk membawa segala beban, segala ketakutan, dan segala keputusasaan kami kepada Engkau. Bahkan ketika kami merasa tidak berdaya, ajari kami untuk senantiasa berseru hanya kepada Engkau. Tidak hanya di saat-saat senang, tetapi terutama di masa-masa kami dalam pencobaan. Teguhkanlah hati kami untuk kami menjadikan doa pagi sebagai fondasi setiap hari yang Engkau berikan. Menyerahkan segala kekuatan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, apapun beban yang menindih, apapun kegelapan yang menyelimuti, jangan berhenti berseru dengan doa kepada Tuhan. Jadikanlah setiap waktu kita membawa segala pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Percaya dengan penuh bahwa doa yang dinaikkan dengan jujur dan penuh dengan iman tidak akan pernah sia-sia di hadapan tahta
kasih karunia Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu untuk dapat menuntun engkau hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berharap jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan